Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jawa Barat, perkenalkan nama saya Siti Sofia Fitriani selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menayangkan Beca Mang Odik SMA Negeri 1 Cariu, mari kita saksikan bersama-sama profil dari SMA Negeri 1 Cariu. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cariu. SMA Negeri 1 Cariu merupakan sekolah adiwiyata yang berada di Kabupaten Bogor, berdiri sejak 1995 yang berlokasi di Jalan Raya Cariu, RT 07, RW 06, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari usianya, maka SMA Negeri 1 Cariu sudah berdiri kurang lebih 27 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, SMA Negeri 1 Cariu berupaya membangun arah pendidikan yang bermutu, berlandaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan luas tanah berkisar 6.834 meter persegi, SMA Negeri 1 Cariu memiliki. Kemudian, didukung dengan 39 pendidik dan 13 tenaga kependidikan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cariu diharapkan menjadi generasi yang berakhlak mulia, religius, berprestasi dan mampu berdaya saing, serta berwawasan lingkungan yang sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu visi sekolah adalah terwujudnya peserta didik religius, berkepribadian dan akhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Adapun misi sekolah SMA Negeri 1 Cariu yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia serta budi pekerti sebagai dasar pembentukan kepribadian siswa. Kemudian yang kedua, sikap mental peserta didik yang aktif, kreatif, produktif, disiplin, jujur, dan pantang menyerah. Yang ketiga, meningkatkan budaya warga sekolah yang disiplin, tanggung jawab, semangat kerjasama, sopan, kreatif, agamis, dan tertib. Keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta meningkatkan persentase lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima, meningkatkan bimbingan dan pembinaan yang intensif kepada peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Yang keenam, meningkatkan kinerja dan kualitas proses pembelajaran, bimbingan, konseling secara efektif dan efisien yang mendorong berkembangnya potensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan setiap peserta didik secara optimal. Yang ketujuh, meningkatkan dan mewujudkan lingkungan sekolah sehat, bersih, hijau, asri, dan kondusif. Yang kedelapan, mewujudkan Cariu berseka, bersih, sehat, dan kayungyun. Yang kedelapan, mencegah pemikiran sikap dan tindakan kekerasan radikal, pelecehan seksual, dan penggunaan narkoba kepada seluruh warga sekolah. Yang terakhir, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Hal itu tercermin pada kegiatan-kegiatan berbasis peduli terhadap lingkungan sekolah seperti pembiasaan membersihkan area sekolah yang disebut Jumat Bersih atau Jumsih, gerakan cinta lingkungan sekolah atau Gercilis oleh semua warga SMA Negeri 1 Cariu. Dengan upaya tersebut, SMA Negeri 1 Cariu dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi di tahun 2020 dan pada tahun ajaran 2022-2023 SMA Negeri 1 Cariu menerapkan kurikulum merdeka. Nah, wargi, tadi kita sudah menyaksikan video profil dari SMA Negeri 1 Cariu. Selanjutnya, saya akan berbincang hangat dengan kepala sekolah kami, yaitu Bapak Sabtowibowo MM. Penasaran seperti apa? Mari kita simak bersama. Oh, ada Bapak. Yuk kita ngobrol terkait Beca Mang Odik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak bisa meluangkan waktunya sebentar Pak? Oh bisa. Iya, silakan. terkait Beca Mang Odik kita akan berbincang hangat nih Pak. Oh iya. Tidak apa-apa Pak? Gak apa-apa. Iya. Kita ngobrolnya biar santai di Oh baik taman ya. Bapak, iya. Mari. Mari ya. Sini. Mangga Bapak. Iya Bapak. Silakan. Nah, Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Rampes. Ya, sate acana kumaha damang, Bapak? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Bapak izin ya Pak, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya atau mewawancarai terkait adanya program Beca Mang Odik. Tapi sebelum pertanyaan itu saya ajukan, saya izin membacakan profil singkat mengenai Bapak. Biasa Pak? Mangga. Iya. Jadi Bapak ini bernama Dr. Randa Sabto Wibowo MM, lahir di Bandung pada tanggal 19 September 1967, yang resmi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cariu per tanggal 6 Desember 2021. Laras Bapak? Betul. Ya. Baik, Bapak tiasa dilajengkeun karena pertarosan Pak? Mangga. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, terkait dengan adanya program Beca Mang Odik ini, bagaimanakah tanggapannya Pak? Silahkan mungkin bisa dipaparkan. Ya, saya sangat mendukung sekali dengan adanya program Beca Mang Odik ini. Karena dengan adanya program Beca Mang Odik ini, kita jadi bisa saling berbagi cerita, khususnya cerita-cerita yang bermanfaat dan mendidik, ya. Dan juga buat kita semua jadi saling menambah wawasan, ya, tentang permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Selain itu juga bagi kita mungkin untuk terpacu untuk bisa memproduksi, ya, membuat sebuah tayangan yang nanti akan dimuat di channel YouTube itu mungkin. Oh baik, berarti tanggapannya sangat positif ya Pak. Iya. Nah lanjut, kemudian memang tema apa yang akan kami bahas Pak? Atau mungkin yang akan kami angkat di Beca Mang Odik ini Pak? Ya, tema yang akan kita angkat yaitu dengan judul ya Pantang Putus Sekolah, ya, yang mengangkat perjuangan anak-anak siswa kita yang berusaha untuk tidak sampai putus sekolah walaupun dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, apalagi ada beberapa yang memang di keluarganya tidak utuh lagi. Itu mungkin Bu. Oh ya baik Bapak, berarti intinya jangan putus sekolah ya Pak. Kemudian ketika kita berbicara soal keberlanjutan sekolah, nah barangkali boleh dijelaskan Bapak, apa sih bentuk dukungan sekolah itu sendiri, baik secara moral ataupun materialnya Pak, begitu? Ya, sekolah memberikan dukungan terhadap siswa yang memang dalam keadaan tidak mampu. Pertama memang sesuai program pemerintah dibebaskan dari semua biaya-biaya yang ada di sekolah, ya. Bahkan oleh pemerintah diberikan program Indonesia Pintar, sehingga setiap siswa mendapat biaya tambahan sebesar 1 juta dari program. Namun demikian, tidak semua siswa yang dari keluarga ekonomi tidak mampu ini mendapat PIP ini, ya, sehingga sekolah berinisiatif untuk mengadakan program khususnya untuk membantu siswa-siswa yang keluarga ekonomi tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan dari PIP, yaitu berupa dari guru, ada program orang tua asuh. Jadi guru itu membiayai, ya, siswa satu guru satu siswa yang kebetulan perlu bantuan karena dalam ekonomi tidak mampu. Kemudian juga dari siswa-siswa lain juga ada program semacam Baitul Mal, yaitu mengumpulkan dana semampunya setiap hari Jumat pagi, lalu nanti biaya tersebut atau dana tersebut digunakan untuk membantu siswa-siswa yang terkena musibah maupun untuk biaya transport siswa-siswa yang memang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Intinya yang membutuhkan ya Pak? Iya, yang membutuhkan. Namun demikian, yang ada beberapa siswa juga yang dalam keadaan ekonomi tidak mampu tetapi tidak mendapat bantuan apa-apa baik dari pemerintah maupun dari sekolah, tapi dia berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya sekolah. Ya, sebagai contoh, ada satu siswa yang sering saya lihat bernama Muhammad Arif, ya, kelas 11 IPA 1. IPA 2 ya, mohon maaf. Nah, dia setiap pagi saya perhatikan berwirausaha dengan cara berjualan
makanan-makanan ringan. Ya, dia tawarkan ke teman-temannya, tawarkan ke guru-guru, kadang di ruang guru ya. Dan alhamdulillah semangat yang dimiliki Arif tanpa malu, tanpa apa segan dengan teman ya. Tapi dia tetap ingin bisa sekolah dan alhamdulillah ya, selama Pak, ini bisa membiayai sekolahnya. Selain itu juga ada siswa yang sudah Lulus ya Pak? Lulus ya. Dalam dulu waktu sekolahnya juga dalam keadaan ekonomi tidak mampu, dia berwirausaha, berjualan juga. Kemudian sampai lulus dan lulus juga alhamdulillah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Dan di perguruan tinggi juga sudah sampai lulus juga. Dia sama mengembangkan wirausahanya dan sekarang dia berprofesi sebagai dosen. Itu yang mungkin Luar buat biasa, kita jadi membanggakan ya yang Pak, membanggakan ya, yang patut menjadi inspirasi. Jadi tidak menyerah karena keadaan ekonomi tidak mampu. Dengan segala keterbatasan tidak layak atau tidak lantas menjadi menyerah ya Pak. Iya, begitu. betul. Nah, menarik sekali ketika kita berbicara terkait dukungan sekolah tadi ya Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita tutup sesi wawancara ini, ada beberapa saran-saran yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di seluruh dunia ya, seluruh Indonesia barangkali ya, karena nanti akan diunggah ke kanal YouTube SMA Negeri 1 Cariu. Silahkan Bapak disampaikan. Ya, saran saya silakan tonton tayangan Baca Mang Odik dari SMA Cariu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi buat para pemirsa semuanya. Jangan lupa juga di like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, saya rasa cukupkan ya Pak wawancara kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf karena memang sudah mengganggu aktivitasnya. Silahkan Bapak dilanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemaparan dari kepala sekolah kami sangat menginspirasi ya warga Jawa Barat, terutama di bidang pendidikan, di mana setiap anak mampu memiliki kesempatan dan hak yang sama. Karena sekolah itu bukan milik si kaya, melainkan milik yang mau berusaha. Selanjutnya, tiba saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pementasan Beca Mang Odik, atau beja-beja carita anu manfaat, jeung obrolan anu ngadidik. Persembahan SMA Negeri 1 Cariu dengan judul Pantang Putus Sekolah. Selamat menyaksikan. Arif, kenapa ngelamun aja? Enggak apa-apa kok Bu. Yakin gak apa-apa? Enggak apa-apa kok Bu, yakin. Yakin, soalnya ibu perhatikan di kelas juga Arif nggak seperti biasanya gitu. Sebenarnya sih Arif tuh lagi banyak pikiran, cuman Arif nggak tahu harus ceritainnya ke siapa. Ya, Jangan Bu. dipendam sendiri ya. Ya. Semangat ya. Ya, makasih atas saran Ibu. Ibu lanjut ke kelas sebelah dulu. Ya, silahkan. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Arif? Arif mau nanya, Bu Rina Setianya ada nggak ya? Oh ada, tadi lagi ke toilet dulu. Boleh ditunggu di ruang piket. Oh iya. Makasih Ibu. Sama-sama. Ibu. Oh iya Arif. Kenapa Arif? Arif ada yang mau diobrolin sedikit sama Ibu boleh? Boleh. Ayo kita duduk sini nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Ayo kok. sini. Yuk. Ada apa Arif? Arif ada yang mau diceritain, cuman Arif bingung harus bagian mana dulu yang harus Arif ceritain. Gini aja, ceritain yang menurut Arif terasa paling ngeganjel aja. Ya. Gimana ya? Tapi Arif mau cerita, tapi juga malu. Kalau cerita ke temen juga kayaknya kurang bisa dipercaya, takutnya ceritanya juga nyebar.
Gini aja ceritanya ke ibu, kan ibu wali kelas Arif. Anggap aja ibu itu orang tua ya bagi Arif di sekolah. Ya, ayo cerita ke ibu. Gimana ya? Tapi ibu gak apa-apa kan dengerin cerita Arif? Ibu gak sibuk juga kan? Enggak, ya ibu selalu ada buat Arif. Ayo cerita. Jadi gini, Arif itu punya niatan buat gimana ya, berhenti sekolah. Kenapa Arif? Memang? Jadi kondisi orang tua Arif itu kurang memungkinkan kayaknya buat ngebiayain Arif. Bapak Arif juga nggak kerja, terus ibu Arif juga cuman ibu biasa, terus Arif juga sekolah sambil jualan sekarang. Kalau untuk sehari-hari ada Arif? Alhamdulillah dari jualan itu ada, Bu. Gini ya Arif ya, ibu kan nggak ada di posisi Arif sekarang ya. Barangkali ini bisa membuang pesimis Arif, membangkitkan semangat Arif juga ya. Dulu ada anak ya, atau bahkan banyak anak yang punya problem seperti Arif seperti ini ya. Salah satu namanya itu Panji. Nah, Panji ini sekarang udah kuliah dan sekarang udah jadi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Iya. Ya. Sebelumnya terima kasih ya, Kang, karena sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Hari ini kita akan ngobrol santai soal Beca Mang Odik. Kemudian apa sih Beca Mang Odik itu? Beca Mang Odik ini adalah beja-beja carita anu mangpaat tur obrolan atau jeng obrolan anu ngadidik. Nah, berkaitan dengan Beca Mang Odik tadi, sekolah kita akan mengangkat tema tentang pantang putus sekolah gitu. Kebetulan hari ini saya sudah bersama Akang ya, Kang Krisna Panji yang memang tidak lain adalah alumni dari SMA Negeri 1 Cario itu sendiri. Nah, mohon izin sebelum saya melanjutkan wawancara ini, boleh nanti kita akan ngobrol-ngobrol singkat dan itu akan mungkin berkaitan dengan pribadi Akang sendiri yang bisa di-share ke semua orang ya yang nonton gitu. Boleh Kang? Ya, silakan Teh. Ya, baik. Ya, dilanjutkan. Barangkali untuk pertanyaan pertama nih Kang, bagaimana sih perjalanan atau kisah hidup Akang dimulai mungkin dari yang berjuang atau misalnya sampai dengan saat ini yang dirasakan itu boleh dipaparkan Kang, silahkan. Baik, terima kasih Teh sebelumnya. Jadi dari kehidupan itu saya mulai dari sejak kelas 4 SD ya, di mana 4 SD ya. ya kelas 4 SD itu saya itu sudah mandiri hidupnya. Alhamdulillah dari kelas 4 SD itu saya sudah berjualan kantong kresek di pasar. Selain itu juga saya bantu-bantu untuk membuka warung di pasar, kemudian juga membantu ngebungkusin jualan-jualan untuk yang biasa jualan sayuran pagi-pagi. Nah, itu saya lakukan dari kelas 4 SD sampai SMA ini. Nah, saat di sekolah pun saya biasa menggunakan waktu di hari libur, di hari Sabtu dan Minggu untuk kegiatan seperti ini, di mana tujuannya adalah membantu perekonomian keluarga dan saya juga sebenarnya menikmati juga menikmati kegiatan ini. Kenapa? Karena ini adalah menurut saya ada sebuah tantangan yang dimana hidup itu sebenarnya diperlukan sebuah pembeda gitu kan. Karena kalau kita itu sama, misalnya kalau hidup kita Sabtu Minggunya digunakan untuk bermain, kemudian untuk bercanda dan lain itu khawatirnya nanti kita tidak ada nilai atau pengalaman yang berlebih seperti itu. Karena kan yang namanya manusia itu harus punya keunikan tersendiri, harus bisa membeda. Makanya salah satu quote-nya itu biasanya berbedalah maka Allah akan menilaimu berbeda, seperti itu. Iya, baik. Kemudian kalau kita melihat tadi menarik ya Kang. Jadi Sabtu Minggu itu digunakan dengan membantu intinya perekonomian keluarga itu ya. Nah, apa sih yang dirasakan? Apakah ketika melakukan hal itu memang ya ikhlas saja begitu atau ada sedikit keterpaksaan karena keadaan saya kenapa berbeda gitu, soal kayak mungkin apakah saya ini memang harus melakukan ini atau sebenarnya tidak gitu. Ya, kalau yang terkait keterpaksaan sebenarnya ada juga itu ada, kan. Nah, dari dorongan diri maupun keluarga seperti itu. Tapi yang namanya sebuah pilihan ya itu yang harus kita ambil itu kan. Makanya saya itu berpegang teguh pada prinsipnya kedua orang tua saya yang mengatakan kamu itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih gitu kan, dan kamu juga harus bisa menuntaskan dengan apa yang sudah kamu mulai. Jadi biasanya kata tanggung jawab dan tuntaskan itu ada dua kata yang selalu saya pegang di setiap kesempatan yang sering saya lakukan seperti itu.
walaupun sebenarnya saya juga ingin gitu setiap Sabtu Ahad itu pengennya bermain gitu kan, terus juga liburan seperti, tapi ternyata ya memang sudah kebiasaan saya di hari Sabtu Minggu itu untuk kegiatan membantu orang tua, lebih tepatnya berjualan di pasar seperti itu. Dan ternyata perbuatan seperti itu bisa membentuk saya gitu kan, menjadi seorang anak yang lebih mandiri dan bisa dikatakan bisa lebih dewasa tuh. Kenapa? Karena saya hidup sudah biasa apa namanya ya, dengan perjuangan sejak kecil seperti itu, dan sekarang akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang dimana akan lebih menghargai sebuah pekerjaan seperti itu sih Teh. Kemudian kalau sekarang nih Kang, Ya. ketika kita flashback mungkin tadi ya, Ya. dari mulai sejak kapan sehingga membentuk kepribadian atau karakter yang mandiri tadi. Nah, kalau sekarang mungkin bisa di-share atau dibagikan kesibukan Akang itu seperti apa sih begitu? Oke. Ya, Kalau untuk saat ini kesibukan saya yang pertama, saya juga sebagai pengajar atau pengajar, dosen di betul. Sekolah Tinggi Teknik Terpadu Nur Fikri. Kemudian juga saya sebagai Kepala Biaya Studi di Wakil Ketua STT Terpadu Nur Fikri, dan sebagai amanah mendapatkan amanah sebagai Ketua DKM di Masjid Nur Fikri. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara soal hasil tadi ya, Ya. kemudian orang kan kadang hanya melihat hasil akhirnya. Ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dari cerita Akang ini bisa menjadi bernilai inspiratif, khususnya dikaitkan dengan tema Beca Mengodi kita, yaitu pantang putus sekolah tadi, di mana ada keterbatasan-keterbatasan tadi yang sebetulnya mungkin hampir mirip nih Kang, kisahnya dengan salah satu anak murid kami, yaitu Muhammad Arif. Nah, mungkin itu nanti bisa oleh Akang dipaparkan sekaligus memberikan saran begitu atau arahan gitu. Silahkan Kang. Kalau yang terkait Muhammad Arif ini sebenarnya yang rencana ingin putus sekolah seperti itu ya. Iya, Nah, betul. itu seharusnya kalau saya sarankan itu jangan putus sekolah. Kenapa nih, Karena Kang? yang namanya pendidikan itu adalah sesuatu ya, senjata kita adalah pendidikan itu. Iya. Soalnya kenapa? Karena kita harus berprinsip berpegang teguh pada 3 poin. Kalau hidup dengan seni itu akan menjadi indah, hidup dengan agama akan terarah, dan hidup dengan ilmu itu akan menjadi mudah. Nah, dan kita juga harus ingat ya, ilmu itu bukan untuk mengantarkan kita atau sebagai jaminan bekerja itu. Iya, betul. Ya, ilmu itu sebagai pengantar saja itu. Maksudnya kenapa? Karena yang namanya pekerjaan itu bisa dikatakan bisa lewat pendidikan atau tidak, tapi yang namanya pendidikan itu udah kewajiban dan kebutuhan kita. Karena akan sesuai dengan hadisnya juga Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu seperti itu. Dan untuk anak-anak yang Muhammad Arif ini ya, akan putus sekolah, sebenarnya itu ditahan dulu. Soalnya kenapa? Karena yang namanya penyesalan itu akan terasa nanti di akhir. Iya, Di saat orang-orang itu sudah mempunyai keunikan, sudah punya bekal ilmu, tapi kita akan merugi dengan waktu-waktu yang sudah terbuang seperti itu nantinya. Makanya Muhammad ini tetap sabar, tetap berusaha untuk menjalankan kegiatannya, karena bagaimanapun nanti akan hasil terasa di akhir seperti itu. Iya, Jadi iya. bertahan dulu saja. Bertahan dulu Iya. saja gitu. Barangkali nanti kan ketika kita berbicara soal bertahan ini pada kenyataannya atau real life-nya ya Iya, gitu. iya. Kadang ya tadi kita menerima tantangan, kemudian harus survive gitu. Nah, berbicara soal kenyataannya nih Kang, Iya. mungkin apa sih solusinya kira-kira gitu? Bukan hanya mungkin sekedar lisan, tapi lebih ke apa yang harus benar-benar kita lakukan begitu. Terus untuk Arif ini tadi. Kalau untuk Muhammad Arif ini adalah, kalau dari segi pertama itu kan Arif ini harus terlihat dari circle-nya atau lingkungannya. betul, iya. Pertama itu kan keluarga, nah di mana peran kedua orang tua ini ataupun keluarganya harus terus mendukung agar Muhammad Arif ini bisa tetap bertahan untuk tetap belajar. Kemudian yang kedua itu peran guru. Guru. Kenapa? Karena guru adalah wakil orang tua di sekolah, Betul. dan guru juga yang bisa mengetahui karakter anak ini seperti ini. Dan harapannya yang namanya kegiatan untuk apa namanya kayak coaching klinik itu pun harus dibuat agar nanti Muhammad Arif ini bisa lebih percaya diri untuk kedepannya seperti itu. Jadi harus ada dukungan Ya, ya, Kang, dari baik dukungan. dari orang tua ataupun dari sekolah, Sekolah. yang dimana tadi mungkin lebih spesifiknya itu sebagai wali kelas terutama Ya, atau guru, guru. sehingga Arif ini tidak merasa
putus atau harus putus Harus sekolah putus tadi sekolah. gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ketika kita berbicara tadi sebuah perjalanan, nah saya ingin bertanya sekarang, apakah ada tokoh yang menjadi panutan Akang tersendiri tidak gitu, sehingga sekarang sudah berada di titik seperti ini gitu. Mangga silahkan dipaparkan Kang. Baik, terima kasih Teh. Iya. Kalau yang untuk panutan atau sebagai role model, Iya, itu saya role model. biasanya bukan biasa, maksudnya lebih ke sosok orang tua. Orang tua. Kenapa? betul, Karena orang tua ya walaupun bapak sebagai buruh harian lepas ataupun ibu bekerja sebagai penjual PY gitu kan, tapi saya tidak merasa itu adalah sebuah kekurangan, tapi itu adalah kelebihan di mana karena rasa cinta kedua orang tua itu bisa melebihi segalanya. Kenapa? Karena orang tua itu selalu memberikan Guru pertama ya, juga ya, untuk betul. anak-anaknya Iya. seperti itu. Jadi bagaimanapun kan orang itu ibaratnya rela menahan keinginannya, yang penting anaknya terlebih dahulu. Nah itu adalah sebuah sosok yang bisa saya jadikan panutan. Panutan. Kenapa? Kan terutama orang tua saya yang bapak itu selalu mengajarkan kepada saya itu bertanggung jawablah gitu kan dengan apa yang sudah kamu pilih dan tuntaslah apa yang sudah kamu mulai. Betul. Jadi kata tanggung jawab dan tuntaskan adalah sesuatu yang terus membekas dan selalu saya ingat dimanapun saya itu melakukan suatu kegiatan. Karena kalau sudah dimulai tanpa diselesaikan Nah, juga berarti iya. kita tidak tanggung jawab ya, Iya, Kang seperti gitu. itu. Baik, baik Kang. Pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir nih Kang ya. Mungkin bisa dibagikan apa pesan atau harapannya terhadap adanya program Beca Mang Odik ini? Silahkan Kang. Untuk program Beca Mang Odik ini semoga bisa terus dilanjutkan dan bisa disebarluaskan juga programnya untuk ke teman-teman yang lainnya, dan teman-teman juga bisa memberikan inspirasi agar siswa-siswa atau adik-adik kelas kita itu tidak putus dalam sekolahnya, seperti itu. Ya. Nah, barangkali untuk pertanyaan terakhir nih Ya. gitu. Boleh ditutup dengan pertanyaan pamungkas atau mungkin diberikan motivasi. Mungkin di sekolah ini tidak hanya Arif ya Kang Ya. gitu, tetapi banyak sekali murid-murid yang bernasib sama serupa dengan Arif. Cuma kami tadi perwakilan saja. Nah, silahkan dibagikan motivasi yang paling berkesan untuk semua pihak, tidak hanya untuk Arif. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Teh. Untuk pesannya kepada teman-teman semuanya, jadikanlah pendidikan itu sebagai bekal kita untuk membuka dunia ini. Kenapa? Karena persaingan semakin hari, semakin tahun itu akan terus meningkat seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita itu harus mempunyai keunikan tersendiri. Yang dimana keunikan itu akan bisa kita dapatkan hasil dari bekal ilmu pengetahuan itu. Kemudian juga teman-teman perlu diingat yang namanya kehidupan itu pasti ada yang namanya pengorbanan. Jadi harus ada daya juang, harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan dan untuk bisa menikmati hasilnya seperti itu. Betul. Jadi silakan untuk teman-teman tetap semangat belajarnya, tingkatkan juga pengetahuan ilmunya dengan pendidikan, kemudian juga jadikan pendidikan itu sebagai kekuatan kita untuk bisa mengubah diri kita ataupun mengubah lingkungan yang lebih luas lagi seperti itu. Barangkali itu saja ya Kang, Ya, Teh. bincang hangat atau ngobrol santai kita pada kali ini. Saya tutup. Terima kasih Kang atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cerita kisah hidup Panji ya, barangkali bisa diambil contohnya atau jadi inspirasi buat Arif ya. Jadi ibu sebagai wali kelas juga nggak mau ada anak perwalian ibu ya yang sampai putus sekolah karena masalah keluarga, karena masalah ekonomi kayak gitu. Ya mungkin dari hal yang tadi diceritain sama ibu, mungkin Arif juga bisa ngerasain apa yang dirasain sama Panji. Tapi kayaknya kalau niatan Arif buat putus sekolah itu masih ada niatan, soalnya biaya juga mungkin nggak memungkinkan buat sehari-hari aja, masih sedikit susah. Gimana ya? Gini ya. Mungkin ibu belum bisa memberikan solusi sekarang ya, tapi ibu akan bantu ya. Ibu bicarakan ke pihak sekolah, nanti ibu diskusikan ya. Mudah-mudahan ada bantuan untuk Arif sehari-hari untuk sekolah ya, kayak gitu. Oh ya udah, makasih ibu buat bantuan dari ibunya, terus udah dengerin cerita Arif juga. Iya,
lain kali ya kalau ada apa-apa jangan dipendam, ceritain ke ibu ya. Ibu senang kalau ada anak perwalian yang cerita ke ibu, curhat ke ibu ya. Ya, makasih Ibu Arif, juga mau pamit dulu soalnya jualan Arif juga masih belum habis. Iya, tetap semangat ya Arif ya. Ya, Ibu senang kalau Arif tetap semangat untuk sekolah ya. Mudah-mudahan ada solusi. Nanti kita sambung lagi ceritanya ya. Dari cerita Panji juga mungkin hal-hal yang baiknya itu bakalan Arif tiru juga. Soalnya memotivasi banget. Iya, Makasih Ibu. Ya. Baik, sebelum saya tutup, persembahan terakhir SMA Negeri 1 Cariu akan menampilkan hiburan yang akan dibawakan oleh Siti Amelia Putri dari kelas 10-6 dan tim pengiring musik Degung SMA Negeri 1 Cariu. Selamat menyaksikan.
Nah, bagaimanakah suguhan Beca Mangodi kali ini? Semoga dapat menginspirasi ya wargi. Semoga arah pendidikan desa mampu berupaya membangun pendidikan Indonesia juara. Saya Siti Sophia Fitriani selaku MC. Mohon pamit dan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.